Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf yang dimunculkan atau syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperkirakan oleh yang sang penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Ainallah? Dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana ana? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, A'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat aina, di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam Al-Qur'an disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Para salafun saleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata Allah di atas arsy. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arsy dan tempatnya Allah bukan arsy. Karena arsy diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Di mana Allah? Arsy makhluk? Dan Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli hak berkata istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku ya begini, masa Allah seperti ini? Enggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Anda tahu istiwanya Allah? Enggak tahu. Ya sudah, kenapa Anda mereka-reka harus duduk di atas arsy? Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa, siapa yang mengatakan bertempat? Istiwa bukan bertempat. Beristiwa di atas arsy. Dan istawa sendiri maknanya ada 7 makna. Ada berkuasa, ada berini, ada bersemayam, ada macam-macam makna istiwa. Lalu makna yang mana untuk Allah? Makna yang cocok untuk Allah adalah serahkan kepada Allah. Jangan ambil makna yang cocok untuk manusia. Nanti akan merusak makna istiwa itu. Kalau dia pakai dengan madhab seperti ini, ya. Dengan madhab mufawwidah ini, madhab tafwid ini, itu artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan di dalam Al-Quran. Dan Allah telah ajarkan kepada Nabi-Nya dari lafaz-lafaz yang kalau dipegang zahirnya akan menyesatkan orang. Akan menyesatkan orang. Karena akan memasukkan orang ke dalam tasbih dan tamthil. Kan begitu? Ini konsekuensi pertama dan menunjukkan batilnya madhab mufawwidah ini, tafwid ini. Iya. Itu sudah kita terangkan ya, mirip-mirip dengan takwil tadi. Kemudian yang kedua, iya. Jadi kalau mereka katakan maknanya diserahkan kepada Allah, itu artinya Allah telah meninggalkan menjelaskan kebenaran dan yang benar. Iya. Jelas ya? Dan tidak ada kefasihan dalam Al-Quran. Yang ada itu cuma kode-kode, ya, kayak teka-teki. Ya, jadi mirip teka-teki dengan kayak gaya seperti itu. Jelas ya? Sebab ini tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini namanya taklif. Ini namanya taklif. Membebani hamba-hamba dengan hal yang mereka tidak bisa pahami. Hakikat dan zahirnya. Iya. Dan mereka diminta untuk memahami apa yang tidak ada pendalilan darinya. Jadi konsekuensi ketiga. Jadi ada ayat. Wah ini salah kamu memahaminya. Tidak bisa dipahami ayat ini. Hakikat zahirnya kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Iya.
Terus ya kita diperintah memahami ayat. Bagaimana sih memahami ayat? Tidak ada kandungannya. Ya, yang penting pahami saja. Ini namanya membuat syariat ini menjadi jelek di pandangan orang. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat dari konsekuensi batil dan menunjukkan rusaknya tafwid ini, ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu berbicara dengan hal yang menyelisihi zahirnya. Iya. Allah berbicara dirinya istiwa di atas arsy, padahal tidak istiwa. Kan menyelisihi zahir kan? Allah berbicara bahwa dirinya di atas hamba-hambanya dalam Al-Quran. Tidak, jangan dipahami di atas hamba-hambanya. Harus beda dengan zahirnya. Ya. Allah terangkan bahwa dia al-aliyul a'la, maha tinggi. Oh enggak, tidak bisa diartikan begitu. Karena Allah tidak dikatakan memiliki arah. Ya. Baik. Diterangkan di dalam Al-Quran bahwa malaikat naik kepada Allah. Oh, jangan dipahami secara lahirnya. Orang kan malaikat naik berarti kemana naik itu? Ke atas. Enggak, jangan dipahami lahirnya. Bagaimana memahaminya? Serahkan kepada Allah. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi antum saja kalau bilang sesuatu begitu, ya, bilang sama anak, tolong ambilkan saya air. Datang anaknya bawa air. Dari mana kamu tahu saya minta ini? Kan tadi Bapak bilang air. Dari mana kamu tahu air ini yang saya maksud? Hah? Air ini yang maksud. Ambilkan saya makanan. Maksudnya dia air, maksudnya makanan. Ya, besoknya bapaknya minta makanan. Dibawakan air. Ya, padahal dia minta makanan benaran. Jelas ya? Nah, ini karena begitu caranya, gaya berpikirnya mereka seperti itu. Hal yang tidak masuk akal. Ya. Jadi itu dasarnya semua adalah berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian diantara konsekuensi batil juga, ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu belum menyampaikan semua agama, belum menyampaikan seluruh hal yang diperlukan untuk umat. Dan ini cukup kedustaannya terhadap Rasulullah SAW. Sebab mereka saja yang tahu itu. Adapun Nabi, ya, beliau tidak tahu apa maknanya, beliau tidak terangkan maknanya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih karena Imam Muslim yang meriwayatkannya. Akan tapi lihat, kembalikan kepada usul akidah. Hadis ahad tidak boleh kita jadikan sandaran akidah. Lebih dari itu. Di situ ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya, bahwasanya hadis jariyah itu tidak begitu bunyinya. Hadis jariyah itu budak. Hadis yang bercerita tentang budak dalam riwayat lain berbunyi begini. Atashhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Hadis sahih riwayat Baihaqi. Dan kisahnya sama tentang wanita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sahih dan hadis riwayat yang imam lain juga sahih. Kira-kira mana yang benar di antara dua hadis ini? Apakah benar yang harus ditarjih adalah riwayat Imam Muslim? Ulama mana yang mengatakan riwayat Imam Muslim harus didahulukan daripada hadis yang lainnya? Memang betul Imam Muslim didahulukan dari yang lainnya, itu urutan ke-102 menurut Imam Zainuddin Al-Iraqi. Jadi tarjih antara hadis dengan hadis itu ada. Bukan berarti setiap Bukhari Muslim harus didahulukan. Akan tapi ada riwayat lain bahasanya, Atashhadina alla ilallah, apakah aku bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian riwayat lain, Ainallah, Allah di mana? Kira-kira mana yang lebih, kira-kira dulu orang awam kira-kira. Tahqiqnya ahli ilmu. Kalau orang awam kita bertanya ahli ilmu. Kalau kita pengen mengetes orang Islam atau tidak Islam dengan apa? Dengan syahadat atau dengan Allah di mana? Coba jujur. Disepakati ulama ijma dari masa ke masa. Kalau orang pengen masuk Islam pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah Allah di mana? Mana itu semuanya? Allah di mana? Enggak. Makanya dari inilah ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim adalah maknanya, makanya hadis riwayat sahih
Tapi maknanya adalah tidak sesuai, maka ditinggalkan ini riwayat. Kita pakai riwayat yang benar, apa itu? Atashhadina alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad engkau adalah utusan Allah. Maka ini riwayat yang diambil. Cuman anehnya sebagian orang senang dengan riwayat itu, memang dia itu adalah anak keturunan orang Mujassimah, mengatakan Allah berjisim dan bertempat, dan itu paling susah dibenarkan. Seolah berhujjah dengan riwayat hadis sahih Muslim. Akan tapi riwayat lain mengatakan seperti itu. Atashhadina. Ini sama dengan sebagian orang yang lain mengatakan bahwa ini konteks riwayatnya riwayat dengan makna katanya. Hadits ini. Karena datang di riwayat yang lain bahwa Nabi itu bertanya kepada budak tersebut, siapa Rob kamu? Datang di riwayat lain, Nabi berkata kepadanya, apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Itu riwayat yang lain, di hadits yang lain, sahabat yang lain. Jadi ini kisah Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan, itu bukan cuma satu kejadian. Ada beberapa kejadian. Jelas ya? Jadi ada beberapa budak yang ditanyai oleh Nabi. Ya. Nah, di dalam hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini khusus untuk budaknya, itu pertanyaannya di Sahih Muslim. Itulah pertanyaannya di Sahih Muslim, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, fis sama, di atas langit. Jelas ya? Maka ini hadits dari sudut periwayatan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian di antara dalil juga dari sudut takrir beliau. Nah, inilah takrirnya hadits jariyah ini. Jadi ini hadits jariyah cuma dibawakan oleh para ulama, salah satu bentuk pendalilan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Nabi tanya kepada budak perempuan ini, Aina Allah? Dia jawab apa? Fis sama, di atas langit. Ya, Nabi tanya lagi, man ana, siapakah saya? Maka dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi berkata, atikha fa innaha mu'minah. Bisa dibaca begitu, bisa dibaca atikha, bebaskan dia, merdekakan dia. Sungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dianggap beriman dengan dua hal. Hah? Dengan apa? Mengatakan Allah di atas langit dan mengatakan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, disinilah mulai muncul syubhat. Loh, bukannya orang masuk Islam itu kan harus bersyahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada syahadat la ilaha illallahnya. Maka dijawab kepadanya, kamu baca hadits baik-baik, pelan-pelan. Ya. Baca yang benar. Jelas ya? Ini budak perempuan ini sudah muslimah. Dia dibawakan di situ untuk dipastikan saja keimanannya oleh Nabi. Makanya dikasih pertanyaan yang membuktikan apa? Keimanannya. Ini bukan budak yang didatangkan untuk diislamkan. Ya. Jelas ya? Makanya baca bagus-bagus dulu riwayatnya. Jangan sembarang aja main salah-salahin. Kemudian kebingungan mereka akan terbaca. Allah itu ada di atas arsy. Terus disadarkan ayat. Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Lalu gimana gambarannya? Allah meliputi segala sesuatu. Muhitun bikulli syai'. Muhitun bikulli syai'. Ayat bunyi, bagaimana ayatnya bunyinya? Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi. Jadi, bagaimana mana Allah meliputi? Dia bingung. Jadi ada aras makhluk yang paling gede, Allah ada di sini semuanya. Kemudian ada lagi. Dalam hadis sahih. Allah turun ke langit bumi, ke langit, ke sama'id dunya, ke langit dunia, setiap sepertiga malam akhir. Gimana turunnya? Gimana? Masuk gitu? Gimana? Coba. Karena dari asalnya salah sudah bingung. Kalau kita tidak. Kita selagi sesuatu yang seperti itu kita serahkan kepada Allah. Jangan banyak ditanya. Kalau pengen kita jelaskan pada orang awam, takwil. Takwil artinya apa? Allah berkuasa atas ars.
Kemudian Allah turun di sepertiga malam, rahmatnya yang diturunkan oleh Allah secara khusus. Bukan Allah turun dari mimbar kayak begitu, bukan. Baik. Jadi lihat ya cara memahaminya. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadits, teksnya di riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluthil lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Qala, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada yang meminta aku beri permohonannya? Hal min da'in fastajibalah, apakah ada yang berdoa aku kabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, apakah ada yang mohon ampun aku akan ampuni untuknya? Jadi ini ketika orang baca Rabb kita turun ke langit dunia, orang yang membacanya cukup diartikan saja Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Tafsirnya baca saja, seperti itu yang diyakini. Turun ke langit dunia, turun benaran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. Ya, makanya langsung dia beri konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Nah, itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassima juga. Tapi repotnya dia tuduh orang mujassima. Ya. Dia tuduh orang mujassima. Jika Anda mendengar tangan Allah, jangan kebayang seperti tanganmu. Serahkan urusan ini kepada Allah. Kalau mulai kebayang Allah seperti manusia, hilangkan Allah tidak seperti itu. Itu kesyirikan. Berhala yang kau buat di otakmu sendiri. Ini mujassimah itu. Sederhana bagi mereka itu. Karena berangkat dari kedangkalannya. Kemudian menyalahkan orang Asy'ariyah. Padahal kalau dikejar mereka bingung dan bingung. Mereka tidak mau takwil. Kemudian apa? Hajar aswad yaminullah yusaffih bi ibadahu. Hajar aswad adalah tangan kanannya Allah. Berjabatan tangan dengan umatnya, dengan hajar, hambanya dengan hajar. Oh, tangan Allah hitam begitu. Ada memang orang apa ya? Tidak enak bahasa kasar itu. Jadi aneh mereka itu. Mereka tidak mau takwil. Nasullaha fa ansahum. Kita dalam Al-Quran? Nasullaha fa nasiyahum. Ya. Nasullaha fa nasiyahum. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Ayo, Allah punya sifat lupa? Ini kurang ajar. Kalau ahli akidah sahih yang benar mengatakan, maksudnya Allah melupakannya, Allah membiarkannya. Maksudnya, dulu lupa kepada Allah waktu di dunia, maka waktu di akhirat apa? Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu, tapi kata wallahu Allah yang menipu. Allah menipu. Innalillah. Jadi adalah nanti kalau dikejar kesesatan mereka itu banyak sekali. Karena apa? Tidak mau takwil. Ahli hak mengatakan Allah menipu, bukan maksudnya. Karena mereka menipu, maka Allah mengembalikan tipuan mereka kepada mereka. Bukan Allah menipu. Mereka melupakan Allah di dunia, maka di akhirat Allah melupakan. Maksudnya Allah tidak memberikan rahmat. Diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah lupa. Allah punya sifat lupa. Nuthbit ma asbatahullah. Kita akan meyakini, menetapkan sesuatu yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah punya sifat pelupa, Allah punya sifat penipu, Allah punya begitu. Metode takwil ini yang mereka tempuh, ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as-salaf. Karena tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Nah, belakangan ini muncul syubhat-syubhat. Oh, katanya para as-salaf itu ada yang mentakwil. Nah, itu cuman orang-orang yang baca sepotong-potong, atau dia punya hawa nafsu pada dirinya, atau mungkin jahil, tidak mengerti. Apa buktinya para salaf mentakwil? Iya.
dia bawakan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyun. Langit kami bangun dengan kekuatan ditafsirkan. Itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jamak dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun, jamaknya aidin. Tapi aidin itu, bi'aidin itu dari kata ada, ya'idu, aidan, dia masdar. Idza qawiya washtadda itu dikatakan ada, ya'idu, aidan. Kalau dia kuat dan keras, nah itu disebut apa? Ada, ya'idu, aidan dalam bahasa Arab. Oh ada, harus ditakwil. Apa contohnya? Ya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak. Makanya harus ditakwil kan? Orang awam dengar, iya benar juga ya. Kasihan. Padahal dia ngerti, nisyan di situ, nisyan, nasullaha fanasiyahum, nisyan. Itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Salah satu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Tidak ada yang perlu ditakwil. Ya dasarnya kalau dikatakan ada takwil, itu cuma syubhat-syubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang, atau dia dengar dari guru-gurunya yang mengajari dia salah, atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Nah, itu dasarnya keliru. Memang itu adalah akidah sesat, mohon maaf. Hati-hati dengan akidah sesat. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan, Aina Allah, Allah di mana? Usir saja itu ustadzahnya. Jangan ditunda esok hari itu. Usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana, maka langsung direbek. Di mana itu adalah pertanyaan untuk tempat. Di mana? Allah tidak butuh. Karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, itulah. Jadi banyak kalau ada selebaran itu selebarannya ahli fitnah. Bukan sampai di situ nanti. Itu kesesatan akidahnya gara-gara itu banyak sekali. Jadi mereka itu sesat di antara di bab-bab ini. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan tauhid kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita jelaskan kepada orang awam dengan dalil yang lain. Misalnya mereka akan bertanya orang awam, yadullah, tangan Allah. Tangan Allah. Maksudnya begini, Bu. Dalam riwayat lain, Allah akan membantu orang yang berjamaah. Yadullah fawqal jama'ati. Tangan Allah bersama orang berjamaah. Nanti bilang, mana tangan Allah? Begitu. Jadi maksudnya yadullah pertolongan Allah. Orang ringan tangan maksudnya apa sih? Mudah membantu. Jadi ada di dalam majas. Mereka kesalahan mengingkari majas. Sebenarnya orang paham. Kalau ada orang berkata, ibu, sudah tidak usah masalah. Urusan ibu ada di tangan saya. Maksudnya apa, Bu? Mana Buya tangannya gitu? Tangannya mana? Mana? Malah salah saya. Ya orang bahlul itu. Masa urusanmu ada di tangan saya? Masalahmu urusan di tangan saya mesti sayang, beh. Dia sih tidak usah tanyakannya. Kenapa mereka mentakwil? Dasar pokoknya karena mereka menganggap bahwa nas-nas, ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan tentang sifat, kalau kita tetapkan berarti artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Itu kan dasar pokoknya mereka ya. Di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi karena menyerupakan tasbih, makanya perlu untuk dia apa? Perlu untuk ditakwil. Perlu untuk ditakwil. Maka dikatakan kepada mereka takwil itu tidak terjadi di masa Nabi. Dan tidak ada yang menganggap seperti itu. Padahal Nabi itu selalu membacakan Al-Quran, menyampaikan hadits-hadits kepada para sahabatnya. Tapi tidak ada yang memahami seperti pemahaman kalian. Tidak ada yang memahami seperti pemahaman kalian. Iya. Yang ada itu, mereka mengagungkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dua orang sahabat, suami istri, ya, yadhakullahu ilaikuma, Allah tertawa pada kalian berdua. Karena Masya Allah ya, sahabat ini, Nabi punya tamu, minta dijamu.
Ya, maka dibawa oleh orang ini ke rumahnya. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Yang ada, yang tersisa cuma makanan siapa? Makanan anak-anaknya saja. Kata suaminya, kalau gitu tidurkan aja anak-anak. Ya, maka makanan anak-anaknya diberi kepada tamunya, dijamu mereka, dimatikan lampu, tamunya makan. Nah, di pagi harinya Rasulullah bersabda, Allah tertawa kepada perbuatan kalian berdua. Itu tidak ada cerita sahabat ini berkata, ya Rasulullah, tertawa takwilnya apa? Nggak ada. Jelas ya? Ya. Mereka terima zahirnya. Dan mereka ketika mendengar nas-nas itu langsung mana-mana keimanan itu masuk. Karena dia sudah tahu Allah tertawa itu tidak sama dengan tertawanya makhluk. Tapi tertawa itu sendiri, itu mereka tahu. Dia pahami secara bahasa, artinya apa. Jelas ya? Makanya mereka menganggap itu keutamaan. Ya. Dan tidak perlu dipertanyakan. Jelas. Andai kata itu masalah, ya, itu masalah, itu pasti Pak Nabi sudah menjelaskan. Oh, jangan kamu pahami seperti ini. Kamu kalau pahami, Allah punya tangan, berarti kamu serupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, itu artinya kamu mujassimah. Mujassimah itu kafir menurut kesepakatan ulama. Itu kan bahasanya. Kayak ahli sunnah itu dituduh mujassimah. Ya, yang menuduh ini selalu mengatakan ahli sunnah mengafirkan katanya orang. Padahal dia sendiri menuduh kita apa? Mujassimah itu kafir menurut kesepakatan ulama. Ya. Masya Allah ya. Nah, itu tidak ada di konsekuensinya pada Nabi SAW dan para sahabatnya.